Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membagikan atau saya akan membagikan informasi penting mengenai materi konstruksi yang ada di konstruksi gedung, yang mana ini terapan terbaru dari pemerintah Indonesia, yaitu mengenai green building dan smart building. Oke, baik. Problem atau masalahnya adalah dampak global pembangunan gedung. Masalah yang pertama adalah bangunan bertanggung jawab atas 40% emisi gas rumah kaca global dunia. Masalah yang berikutnya, bangunan bertanggung jawab atas 40% dari generasi limbah padat secara global. Masalah yang ketiga, bangunan menggunakan 12% air yang ada di dunia. Yang keempat, kualitas udara di dalam bangunan biasanya mengandung polutan hingga 5 kali lebih banyak daripada udara yang ada di luar bangunan. Dan masalah yang kelima ataupun yang terakhir, bangunan menggunakan 1/3 dari sumber daya yang ada di dunia. This is solution, atau ini adalah solusinya.
Seperti di awal saya bilang tadi, bahwasanya materi ini kita akan bahas mengenai green building dan smart building. Dan betul, green building and smart building adalah solusi dari 5 masalah yang sudah kita bahas di awal tadi. Dan terus, apa itu green building dan smart building? Tentunya kawan-kawan ataupun yang sedang menonton video ini bakalan bertanya-tanya dong, apa itu green building dan smart building. Oke, baik, saya akan membuat Anda menganalisa sendiri apakah dari beberapa macam gambar ini ada yang disebut dengan green building. Ini adalah gambaran pertama. Apakah ini green building? Ya, apakah gambar yang kedua juga green building? Dan apakah gambar yang ketiga dan juga keempat itu bisa kita sebut dengan green building? Ya, baik, saya akan jelaskan apa itu ataupun bagaimana bangunan ataupun gedung yang kita bisa katakan bahwa dia adalah gedung green building ataupun smart building. Oke, baik, gambar ini Oke, baik, gambar ini adalah salah satu contoh green building. Mungkin sekilas teman-teman lihat bahwasanya yang foto di awal tadi adalah lebih mengarah kepada green building karena banyak pepohonan ataupun penghijauan. Sebetulnya green building itu bukan hanya untuk aspek banyaknya pohon ataupun yang lain tentang hijau-hijau ataupun apapun itu,
yang mana lebih ke arah fungsinya ataupun kegunaan dari tumbuhan-tumbuhan ataupun green building yang ada di gedung-gedung yang mereka pakai. Dan juga seperti 5 problem ataupun masalah yang kita bahas di awal tadi, bahwasanya bukan cuman kita berbicara tentang udara ataupun yang namanya pohon itu kan menghasilkan oksigen begitu di siang hari. Lebih daripada itu, bahwasanya bangunan ataupun gedung itu juga harus menilai aspek lain, baik itu dari efek rumah kacanya ataupun polusi-polusi yang lain seperti 5 problem yang di awal kita bahas tadi begitu. Dan green building itu adalah mengcounter dari 5 masalah yang kita bahas di awal tadi. Dan juga untuk bangunan gedung di Indonesia terkhususnya juga memiliki regulasi untuk peraturannya, yang mana diatur dari dalam PP 36 tahun 2005 pasal 62, yang mana bangunan gedung mengikuti kaidah pembangunan yang berlaku, terukur, fungsional, prosedural, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Dan peraturan berikutnya terdapat di Peraturan Menteri PUPR nomor 02/PRT/M/2015 tentang bangunan gedung hijau, yang mana bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggara. Oke, baik, mungkin
Jika teman-teman ada yang kurang paham ataupun kurang mengerti tentang green building, tinggalkan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya, dan insya Allah saya akan mencoba menjawab semampu saya. Dan berikutnya kita masuk ke yang kedua. Setelah kita tadi selesai dari green building, kita masuk yang kedua adalah smart building. Smart building atau bangunan cerdas adalah bangunan gedung yang mampu mengintegrasikan antara sistem bangunan, teknologi, dan energi, dan sistem ini dapat mencakup otomatisasi bangunan, keselamatan pengguna, telekomunikasi pengguna, dan manajemen fasilitasi. Yang mana smart building ini seperti namanya adalah cerdas, sama halnya seperti smartphone ataupun telepon cerdas, yang mana di smart building ini lebih mengarah perpaduan antara penghematan energi dari green building dan ditingkatkan dengan teknologi, makanya di-upgrade ataupun revolusi menjadi smart building. Dan ini adalah salah satu bangunan yang bisa dikategorikan sudah mencapai tingkatan smart building. Dan berikut ini adalah penjelasannya kenapa salah satu gedung ini saya katakan sudah mencapai aspek dari smart building. Nah, karena mungkin teman-teman semua kurang mengerti berbahasa Inggris, makanya saya akan jelaskan secara singkat dan jelas apa itu yang dimaksud dengan smart building. Dan smart building itu ialah perpaduan antara penghematan energi dan juga teknologi. Salah satu contoh di luar dari gambar yang sudah saya buat tadi, yaitu terdapat di gedung PUPR. Saya pikir itu sudah dimasuk kategori dari smart building. Karena sejatinya Kementerian PUPR itu harus menjadi tolak ukur pemerintah Indonesia untuk menerapkan bangunan-bangunan green building dan smart building. Yang mana di PUPR tersendiri
yang mana di Kementerian PUPR ada beberapa ruangan yang cukup membuat hati kita tergugah dengan teknologinya, yang mana di ruangan tersebut itu mampu mendeteksi suhu tubuh manusia. Dibuktikan dengan ketika kita berada di dalam ruangan dengan jumlah orang 5 sampai 10 orang dan juga dengan jumlah orang 20 sampai 30 orang, suhu di dalam ruangan stabil, tidak ada perbedaan antara banyaknya orang dan sedikitnya orang, karena di ruangan tersebut sudah ditanamkan ataupun sudah menggunakan pendeteksi suhu tubuh. Yang kedua, di bagian ataupun ada di salah satu tempat di Kementerian PUPR yang mana di situ ada air ataupun keran yang biasa kita lihat di rumah-rumah kita, tetapi di Kementerian PUPR tersebut air tersebut sudah bisa langsung diminum tanpa dimasak. Begitulah Kementerian PUPR menerapkan smart building di bangunan PUPR-nya. Dan masih banyak lagi tentang green building dan smart building yang terdapat di bangunan gedung Kementerian PUPR. Oke, baik, kita tinggalkan sejenak tentang PUPR.
Yang jadi pertanyaan kita bersama-sama ataupun seluruh masyarakat Indonesia, apakah Indonesia mampu menerapkan program dari pemerintah yang diusung oleh Kementerian PUPR? Saya pikir semua ini jadi pertanyaan besar kita, yang mana tantangan yang akan kita hadapi agar program tersebut terrealisasi dengan baik cukup amat banyak tantangannya. Salah satunya adalah yang pertama itu tantangan penerapan smart building tersebut. Yang pertama adalah kesiapan regulasi. Apakah Indonesia ataupun pemerintah sudah mempersiapkan regulasi untuk penerapan program ini? Yang kedua, tak lain tak bukan yaitu kesiapan kelembagaan. Ya, kita bicara tentang SDM dan anggaran. Apakah Indonesia sanggup? Dan yang ketiga adalah kesiapan pengguna bangunan. Berikutnya cyber attack, dan kelima biaya investasi. Saya pikir Indonesia akan mampu menerapkan program dari pemerintah tentang green building dan smart building, karena saya nilai program ini cukup baik untuk ke depan untuk pemerintah Indonesia, khususnya dalam penghematan energi, yang mana kita ketahui bahwasanya saat ini kita sudah memasuki arena global warming ataupun pemanasan global. Dengan adanya teknologi yang diterapkan di bangunan untuk green building dan smart building, saya pikir penghematan tersebut akan lebih banyak kita dapatkan dibanding yang lainnya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi ini saya dapatkan pada saat saya mengikuti kegiatan yang ada di PUPR, yang mana kegiatan tersebut terlaksana pada bulan 11 tahun 2019. Sekali lagi terima kasih, dan tetap support channel ini. Saya akan mengupdate ataupun upload video-video terbaru tentang dunia konstruksi dan juga desain-desain 3D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.